Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Eka Fitria Official. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Share lagi nih teman-teman kegiatan aku seorang ibu rumah tangga di rumah sederhana. Jadi hari ini aku awalin kegiatan aku di pagi hari ya. Biasanya aku tuh pagi-pagi udah masak di dapur, tapi ini tuh masih pagi banget, masih sekitar jam 5-an lewat habis sholat subuh ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada belanjaan yang memang belum aku susun semua dikarenakan di tempat wadah-wadah naroknya ini masih penuh ya. Terus kemarin sore itu memang sudah ada yang kosong-kosong, tapi aku pengennya itu susunin malam aja gitu ya tadinya. Ternyata nggak kepegang pas malam. Akhirnya di sini aku susunin aja dulu pagi-pagi ya. Kebetulan juga ada sayur yang bisa diangetin di belakang, jadinya nanti aku anget-angetin sayur aja gitu ya. Nah, jadi aku nyantai ini pagi-pagi aku susunin aja dulu buat perwarungan aja kayak gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi gini juga sebenarnya kadang-kadang ada juga sih yang beli juga gitu teman-teman ya. Kadang-kadang juga subuh-subuh itu kalau lagi ada perlu kepepet mereka itu juga jam 4 subuh, jam setengah 5 itu mereka sudah ada yang ketok-ketok pintu kayak gitu ya. Karena kan memang warung aku ini di dalam rumah ya, jadinya nggak bingung-bingung mau buka warungnya ya, cuma buka pintu rumah aja. Jadi mereka itu kadang malam-malam juga, ada juga yang aku sudah matiin lampu gitu ya teman-teman ya, tapi mereka masih ada aja yang beli. Kalau masih jam 10-an aku masih bukain pintu ya teman-teman ya. Bahkan pernah sih dulu juga ada yang sekitar jam 11-an, setengah 12 gitu. Tapi karena capek juga ya teman-teman, mau istirahat juga, jadi kadang-kadang nggak aku layanin kalau udah jam 11-an kayak gitu ya. Kalau jam 10 terus aku belum tidur itu masih aku bukain pintunya ya. Karena kan aku ini dari subuh ya teman-teman, walaupun dia nggak sering, tapi kan dari subuh tuh sudah mulai ngelayanin warung sambil aku juga ngerjain kerjaan rumah kayak gitu ya. Jadi kalau malam tuh pengennya istirahat gitu ya, tapi gimana ya teman-teman, namanya juga punya warung gitu di rumah. Kecuali kalau warungnya mungkin di luar rumah gitu ya, mungkin juga nggak tahu ya, kalau sampai malamnya aku batasin mungkin sekitar jam 9 kayak gitu ya. Karena memang aku tuh nggak bisa yang namanya tidur di bawah jam 9 ya, kecuali kalau aku itu memang udah ketiduran abis sholat isya, terus udah suka standby pegang HP-nya di tempat tidur, itu otomatis aku bisa ketiduran kayak gitu ya. Tapi kalau aku standby-nya di depan sambil nungguin warung, itu aku tidur tuh bisa malam sih teman-teman, bisa jam 10-an bahkan lebih ya. Jadi kalau ada orang belanja aku masih bisa layanin kayak gitu ya. Kadang-kadang kan orang nggak tahu ya teman-teman, kita itu namanya punya warung, cuma kan aku juga kan sambil ngerjain pekerjaan rumah juga, terus juga sambil ngevlog kayak gini juga gitu ya. Itu amat sangat lelah sih sebenarnya walaupun cuma di rumah. Yang bikin lelahnya itu sebenarnya bolak-baliknya ya, kadang-kadang lagi di dapur ada yang beli kayak gitu ya, kadang-kadang kita kan belum beres kayak gitu teman-teman ya. Cuma maksudnya kalau malam kan pengennya istirahat aja gitu ya, tutup warung, cuma karena warungnya ini berhubung di dalam rumah, jadi ya udah deh. Makanya aku itu belum bisa ya teman-teman kalau mau buka warung di luar rumah ataupun mau bikin lagi di samping rumah, karena aku udah pernah punya rencana sama Pak suami buat buka warung di samping rumah gitu ya, ngebangun warung kecil. Terus pengennya sih ngebobol ruang tengah kayak gitu, cuma kayaknya belum deh gitu ya. Karena memang kalau di dalam rumah ini aja mereka sering kan kayak gitu belinya tengah-tengah malam kayak gitu. Jadi udah deh di dalam rumah aja biarin enak. Lagian juga sudah pada tahu ya teman-teman kalau aku tuh punya warung di dalam rumah gitu ya. Nah, oke lanjut, di sini aku itu mau jumurin pakaian, lumayan sih ini pakaian aku ya.
Ini tuh udah panas banget ya teman-teman. Ini sekitar jam 9-an tapi sudah panas cetar membara kayak gini ya. Nah itu tadi jemuran yang udah aku keluarin itu kemarin tuh belum kering banget, makanya aku keluarin lagi. Dan ini tuh jemuran yang baru ya, jadi aku jemur juga aja di sebelahnya. Oke, sambil nyimak kegiatan aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah selalu support setia sampai saat ini nontonin video channel aku. Terima kasih banyak ya semuanya. Yang sudah like, comment, subscribe juga terima kasih banyak. Yang baru bergabung silahkan diklik tombol subscribe-nya juga loncengnya ya teman-teman. Dan jangan lupa yang nonton silahkan di like ya teman-teman. Juga berkomentar yang positif ya. Yang sudah membagikan video aku juga terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi di sini tuh ya teman-teman, kalau menurut aku sih ya, terkadang aku itu di YouTube ini teman-teman sambil belajar gitu ya, sering lihat-lihat YouTuber yang sering memberikan apa ya, motivasi kayak gitu ya teman-teman ya. Sering belajar kayak gitu, nontonin itu sebenarnya ya mendingan kita itu nontonin video orang lain gitu ya sampai full. Silahkan tinggalkan jejak, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting itu jangan sampai terlalu kelihatan menonjol gitu ya teman-teman ya. Jadi daripada kita nontonin video kita sendiri, mendingan kita nontonin video orang terus kita tinggalin jejak biar orang tuh bisa nonton video kita balik. Nah menurut aku itu cara yang jitu ya buat ngejar jam tayang kayak gitu sih teman-teman. Karena aku udah buktiin sendiri ya, karena dulu aku pernah yang namanya nguberin jam tayang, nonton sendiri pakai video lain, itu enggak ada hasilnya. Dan aku belajar di YouTube vlog orang yang sering memotivasi itu, dan mereka sudah suhunya gitu ya. Nah jadi itu aku terapin, ternyata iya emang benar ya teman-teman, kalau kita nontonin full durasi punya vlog konten kreator yang lainnya kayak gitu, itu bakalan bisa berbalik lagi ke diri kita sendiri. Dan boleh kita tinggalin jejak juga kayak gitu ya, dengan tidak terlalu menonjolkan kayak gitu. Boleh pakai kata-kata aja kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku belajar dari situ aja, dan alhamdulillah ya jam tayang aku bertambah kayak gitu ya. Sekedar informasi aja ya teman-teman ya, buat saling memberi support gitu ya, saling mendukung aja kayak gitu ya, saling memberikan ilmu pengetahuan kayak gitu teman-teman ya. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku itu nyuci piring ya. Jadi tadi itu aku tuh metikin buah tomat dan rampai. Pas aku jemur baju itu aku langsung lirik ke tanaman. Ternyata ada buah rampai dan buah tomat yang sudah merah-merah, dan ternyata lumayan banget banyak. Dan untuk saat ini sudah habis ya teman-teman, udah kering banget daunnya dikarenakan kemarau. Jadinya aku udah nggak ada lagi buah tomat itu. Kemarin sore aku masih ambil 1 biji aja, udah ya habis ya teman-teman ya. Tapi di kulkas tuh stok tomat aku tuh ternyata masih banyak gitu, sedangkan aku buat masak pakai tomat tuh jarang-jarang banget, karena aku tuh kan jarang yang namanya bikin sambal. Juga kalau aku numis-numis juga jarang ya teman-teman kalau yang namanya pakai tomat kayak gitu. Nah itu tomat tadi jangan salpok, masih ada di rak piring, belum aku simpen di kulkas kayak gitu ya. Aku sambil lungkep-lungkepin aja si piring ini. Nah habis nyuci piring aku tuh lanjutin lagi buat masak, tapi sebelum itu aku mau refill minyak dulu. Nah untuk minyak saat ini ada beberapa minggu ini aku make minyak minyak apa ya, kiloan ya teman-teman ya. Kalau di sini sih namanya minyak curah namanya ya.
Nah, kalau di tempat teman-teman semua masih ada nggak nih yang pakai minyak kemasan kiloan kayak gini? Ini ukuran setengah kilo ya. Boleh komen-komen di bawah ya. Terus lebih enak yang mana nih? Mendingan minyak begini atau minyak yang langsung kemasan literan kayak gitu? Kalau di tempat aku itu kebanyakan ibu-ibunya minta yang setengahan kayak gini sih teman-teman ya. Dan yang jualnya pun tokonya itu nggak banyak, cuma 3 orang aja yang jual di daerah aku ini ya. Tapi nggak tahu kalau aku yang memang nggak tahu tempat jual yang lainnya. Tapi setahu aku cuma ada 3 tempat aja untuk yang jual minyak curah kayak gitu. Nah, di sini aku udah selesai ngungkep ayam. Aku tuh ada ungkep ayam tadi itu ya, teman-teman. Sama udah aku goreng juga. Di sini aku mau bikin sayurnya. Jadi tadi aku beli pakcoy juga. Ini mau aku tumis aja ya si pakcoynya ini. Seperti biasa aja ya, teman-teman. Masakan aku tuh nggak pernah ada yang istimewa sih ya. Masakan rumahan biasa aja kayak gitu ya. Cuma memang kalau untuk memasak ini aku tuh kurang banget yang namanya persambelan. Sebenarnya sih kurang nikmat, tapi memang harus dikurangin ya, namanya makan sambal. Buat aku sama Pak suami juga nggak suka makan sambal. Bukan nggak suka ya, nggak terlalu kayak gitu. Jadi aku juga jarang banget karena aku punya asam lambung yang memang harus dijaga benar-benar ya teman-teman. Itu juga kadang-kadang aku masih nyolong-nyolong sih teman-teman, bikin sambal buat penafsu makan kayak gitu ya. Cuma udahnya itu besok-besoknya pasti perut aku sakit, dan yang merasakan juga aku. Jadinya kadang-kadang itu bisa sebulan sekali yang namanya masak sambal ya. Bahkan aku pernah teman-teman ya 2 bulan berturut-turut nggak makan sambal sama sekali. Tapi kalau untuk tumisan tetep ya aku kasih cabai merah irisan, cuma aku nggak makan sambal kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi aja sih pakcoy aku. Aku campurin toge ya di atasnya itu biar agak ada berwarnanya kayak gitu, nggak ijo-ijo banget kayak gini ya teman-teman. Nah, inilah menu aku hari ini ya teman-teman, tumis pakcoy. Cuma aku kasih kuah ya karena aku seneng yang berkuah-kuah, sama ayam goreng. Udah 2 menu ini aja teman-teman ya. Paling nanti aku goreng kerupuk karena itu beberapa bulan ini aku lagi pengen banget yang namanya makan kerupuk buat lauk di rumah ataupun buat cemilan kayak gitu ya. Oke, sekian dulu video aku hari ini ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.